udah berdoa belum? Belum ya. Kita berdoa dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk pelajaran saat ini Ibu diberikan waktu lebih awal ya, lebih awal dari jam sebelumnya. Jadwal Ibu adalah kelas jam 9. Tapi ada berhubung ada sesuatu recording in progress, maka dimajukan untuk pelajaran PPKN ini. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran inti hari ini, seperti biasa ya, tolong kita minimal berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Silakan oleh Ahnaf nih, yang kelihatan sama Ibu Ahnaf. Ahnaf silakan dipimpin. Kita berdoa bersama-sama dulu. Masih ingat? Masih ya? Insya Allah. So. Silakan Ahnaf. Siap. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, belum dimulai udah mau bubaran ya. Kalau doa itu kan doa kafaratul majlis. Salah, Bu. Coba kita ulangi lagi. Masih ingat libur bukan libur ya, dari beberapa bulan 1 tahun lebih ya. Ibu harapkan di sebelum keluar jangan sampai lupa. Asbahna Ahnaf ya. Coba ulangi lagi. Yang lain ikutan. Coba. Asbahna wa asbahu wal izzat. Ayo wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil Islam wa ala dini nabiyina Muhammad alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, boleh Allahumma anfa'ni, boleh juga Allahumma anfa'na. Kalau secara berjamaah kita memakai domir nahnu ya, jadi Allahumma anfa'na. Amin ya. Mudah-mudahan di pembelajaran kita hari ini Allah mudahkan kita memahami materi hari ini, diberikan kelancaran. Amin ya. Anak-anakku sekalian, tak lupa ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah yang sampai saat ini kita diberikan kesehatan, nikmat yang sangat besar, terutama nikmat Islam ya. Bagi yang masih ada keperluan atau tadi Ibu dapat kabar ada kakeknya teman kita ya, Aulia, meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya. Amin ya. Nah, hari ini kita masih membahas bab pertama ya. Kalau minggu kemarin kita di bab yang pertama masih sama dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Yang kita pelajari kemarin itu adalah Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi. Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orde-orde tersebut. Nah, hari ini kita belajar kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, dalam pembahasan kali ini nanti silakan anak-anak siapkan alat tulis dan lain sebagainya, supaya nanti bisa kita pelajari secara bersama-sama. Ya, baik anak-anak. Dalam pembahasan hari ini, sebelumnya Ibu mau lihat
mau tanya dulu ke anak-anak yang di rumah, slide-nya jelas atau tidak? Kelihatan? Kurang Ibu. Yang nomor 1 aja Bu itu ketutupan atau belum? Oh, iya. Bagaimana sekarang, masih kurang jelas? Udah Kurang. jelas? Belum Bu. Kurang. Ya, nanti Jelas Bu. Ibu share ya nanti di Google Classroom sesuai jadwalnya nanti ya. Nah, dalam pembahasan hari ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama tentang hakikat ideologi terbuka ya. Yang kedua tentang ideologi dalam suatu negara. Terus yang ketiga mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, 3 pembahasan ini mempunyai sub-subnya ya. Nah, diantaranya tentang hakikat ideologi terbuka yang akan kita bahas ada 3 sub. Yang pertama tentang pengertian ideologi, yang kedua tentang perbedaan ideologi terbuka dan tertutup ya, dan yang ketiga contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam berbagai bidang, baik itu politik, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, yang pembahasan yang kedua ideologi dalam suatu negara, kita akan membahas tentang liberalisme dan sosialisme. Ini kedua paham ini akan kita bahas. Dan yang ketiga itu adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Pembahasan yang akan kita bahas tentang nilai-nilai keterbukaan ideologi Pancasila. Dan yang kedua mengenai dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini ya 3 pembahasan ini kita akan selesaikan hari ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian, ya, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita bicara Pancasila, berarti kita bicara tentang negara kita, ya. Kita tidak bicara tentang agama dulu, tapi mengenai kenegaraan. Kenapa kita belajar Pancasila? Karena kita merupakan penduduk negara Indonesia, begitu, ya. Seperti yang sudah dipelajari, Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Yaitu di materi kelas 7 ada ya, di kelas 8 juga disampaikan. Nah, yang di kelas 9 pasti kita juga membahas tentang Pancasila masih. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi disesuaikan, bahkan undang-undangnya pun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, zaman dahulu dengan zaman sekarang yang notabene di zaman dulu mungkin termasuk lama kuno. Nah, kita sudah ada di zaman reformasi seperti yang Ibu sampaikan kemarin ya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat drastis. Bahkan terjadinya kehidupan serba bebas kalau sekarang ya, tidak ada paksaan begitu. Nah, apa saja nilai-nilai dasar Pancasila tersebut? Nah, ini ya. Yang pertama ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada juga nilai keadilan. Ini terdapat di mana ini? Ada bintang, rantai, pohon beringin, banteng dan padi, padi dan kapas. Nah, lambang-lambang ini atau nilai-nilai dasar Pancasila ini terdapat di dalam apa? Terdapat di dalam apa, anak-anak? Pancasila, ya. Lambang Pancasila, Garuda, burung Garuda. Nah, dalam burung Garuda itu terdapat 5 sila. Ya, 5 sila ini. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, selanjutnya dari nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang 5 tadi ya, yang 5 tadi seharusnya dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fundamental di sini artinya
sesuatu yang paling mendasar. Ya, harus dijadikan sesuatu yang paling dasar. Kembali lagi kemarin pernah Ibu sampaikan bahwa bangunan yang dibangun dengan kokoh kuat pasti mempunyai fondasi yang sangat kuat pula. Nah, begitu juga negara. Negara Indonesia adalah negara yang besar termasuk penduduk yang banyak. Jika tidak ada fondasinya ya dalam pembentukan negara tersebut, maka negara tersebut tidak akan kokoh seperti halnya bangunan yang kuat. Begitu ya. Pembahasan yang pertama itu tentang hakikat ideologi terbuka. Ya, hakikat ideologi terbuka. Kita akan membahas tentang pengertian ideologi terbuka. Yang kedua, tentang perbedaan. Apa itu ideologi terbuka dan apa itu ideologi tertutup. Ya, dua pembahasan ini. Nah, sekarang kita lihat pengertian ideologi. Coba lihat ya. Ideologi itu merupakan bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani. Nah, berasal dari dua kata. Yang pertama adalah idea dan yang kedua adalah logos. Ya. Idea artinya ide, bisa konsep, bisa gagasan maupun cita-cita. Nah, logos itu artinya pengetahuan. Ya, Ibu ulangi, ideologi artinya diambil dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata yaitu idea dan logos. Ya, idea artinya gagasan atau ide, sedangkan logos itu adalah pengetahuan. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Iya, siap. Ya. Kemudian di sini kita rangkum dari berbagai macam pengertian dari para ahli, itu sangat banyak sekali ya. Kemudian diambil kesimpulan bahwasanya ideologi ini adalah kumpulan atau gagasan atau konsep, juga bisa konsep dasar ya, yang bersistem untuk dijadikan dasar pendapat, arah maupun tujuan. Ya. Kemudian ideologi juga diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat atau kejadian yang diberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Jadi intinya kalau ambil secara simpelnya, ideologi itu adalah dasar pemikiran seseorang atau golongan. Ya. Jadi ideologi atau ideologi agama ya, agama itu merupakan ideologi, Islam merupakan ideologi ya, ideologi juga karena merupakan gagasan atau dasar pemikiran kita sebagai umat Islam, gitu ya. Ideologi bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas ideologi terbuka di sini adalah nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar. Jadi tidak ada paksaan, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, ya, rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi bukan paksaan dari orang lain maupun paksaan dari luar. Nah, ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup, ya. Nah, keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan antara keduanya. Keduanya itu apa, Ibu? Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Jadi nanti bakal ketahuan ya keunggulannya dari sisi apa saja. Begitu, ya. Nah, kita lihat perbandingannya.
perbandingannya ada 7 ya. Sebenarnya kita bandingkan dari 7 aspek ini. Nanti kita bandingkan. Ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Nih, kalau ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka. Tetapi kalau ideologi tertutup, pemikirannya juga tertutup. Ya, yang nomor 2, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, ya. Tetapi ideologi tertutup itu cenderung untuk memaksa mengambil nilai-nilai ideologi dari luar. Jadi banyak kebalikannya, ya. Kalau ideologi terbuka dia tidak ada paksaan dari luar, tertutup ada paksaan dari luar. Yang ketiga, dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi ada hasil mufakat, ya. Tetapi di ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan. Ya, perseorangan atau sekelompok orang. Ya, bisa dipahami ya. Terbuka dia berarti hasil musyawarah. Kalau musyawarah berarti orang banyak. Tetapi yang tertutup hanya sekelompok orang, bahkan personal atau perorangan. Yang keempat, tidak diciptakan oleh negara melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat, ya. Tetapi kalau ideologi tertutup itu diciptakan oleh suatu negara, ya. Dalam hal ini penguasa negara mutlak harus diikuti oleh rakyatnya, begitu ya. Jadi ketentuannya itu sudah ditentukan oleh penguasa negara. Tetapi kalau ideologi terbuka dikembalikan lagi kepada masyarakat, begitu. Ya, sampai di sini paham? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Nah, apa poin yang kelima? Coba lihat yang kelima. Ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Tetapi kalau yang tertutup, ideologi hanya dibutuhkan oleh penguasa, bukan warga masyarakat, bukan, tapi hanya dibutuhkan oleh penguasa negara. Demi apa? Untuk melanggengkan kekuasaannya. Berarti kepentingannya bukan kepentingan umum, melainkan kepada kepentingan pribadi, begitu ya. Nah, poin yang kelima, isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan undang-undang. Ya, sekali lagi, bersifat atau tidak bersifat operasional. Tetapi kalau yang tertutup di sini terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret yang nyata, yang jelas, ya, dan operasional yang bersifat keras dan wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Kalau yang tadi mah dia sistemnya tidak operasional, namun di situ dijabarkan dalam bentuk perangkat, ya, yang berupa undang-undang. Ada acuannya kalau yang terbuka. Tetapi kalau yang tertutup dia merupakan tuntutan penguasa yang harus dikerjakan oleh warga masyarakat. Bagaimana kalau tidak dikerjakan? Ada sanksi tentunya, begitu. Dan yang terakhir, berkembang seiring perkembangan zaman, ya, perkembangan zaman, aspirasi, terus akselerasi dari masyarakat. Untuk apa? Ya, untuk mewujudkan cita-citanya dalam kehidupan berbangsa. Tetapi kalau yang tertutup merupakan tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru, tidak mau berkembang.
ya. Kalau yang terbuka mah dia berkembang seiring dengan zaman, tetapi kalau ideologi tertutup dia tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru. Jadi apa ya? Bukan jadul ya istilahnya mah. Tidak berkembang aja, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Sudah mutlak seperti itu, ya udah itu. Tidak akan berubah-ubah karena yang diuntungkan di sini adalah para penguasa, bukan warga masyarakat. Lebih menguntungkan kepentingan individu daripada masyarakat umumnya, begitu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum Ibu lanjutkan? Bisa dipahami? Ibu, poin yang ketujuh nggak kelihatan, Ibu. Apa? Poin yang ketujuh yang terakhir nggak kelihatan. Poin yang ketujuh. Yang ketujuh, ya nanti kita akan share aja ya. Maaf nanti kalau kurang jelas, nanti kita perbaiki di Google Classroom ya. Nah, kita jadi terbuka lah ya perbedaan antara yang ideologi tertutup dengan ideologi yang terbuka. Ternyata setelah kita mempelajari 7 perbandingan ini, kita tahu ya yang lebih menguntungkan ini atau yang lebih baik adalah ideologi terbuka, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, salah satunya tadi penerapan di berbagai bidang. Contohnya ini ada bidang politik ya. Nah, dalam bidang politik, Pancasila mengandung nilai penting seperti musyawarah dalam menentukan keputusan. Ya, setiap ada musyawarah pasti di sini Pancasila dipakai ya sebagai nilai penting dalam bermusyawarah. Ini di bidang politik ya. Bagaimana kalau di bidang pendidikan? Nih, di bidang pendidikan Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang penting untuk membangun kepribadian siswa. Ya, di kelas 7 kita belajar tentang norma dan keadilan. Pernah ingat ya, norma. Nah, norma ini tentang aturan demi tercapainya suatu ketertiban. Nah, ada norma yang baik, ada norma yang buruk. Nah, Pancasila ini mengajarkan norma-norma yang baik. Begitu ya. Untuk apa? Untuk membangun kepribadian siswa. Gitu ya. Ibu, Pancasila apa kan? Pancasila itu isinya yang 5 tadi. Yang pertama tentang sila ketuhanan, berarti berasaskan ketuhan. Ada juga kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, ada juga keadilan. Begitu ya. Bagaimana kalau di bidang hukum? Coba lihat kita di bidang hukum ya. Pancasila merupakan sumber keadilan negara yang berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa ini? Sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua, betul? Betul? 5, 2. Ayo, betul 5 atau 2? 5. Kalau 5 apa? Adilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila keberapa? Kedua. Betul. Tapi memang di sila kelima juga itu ada keadilan ya. Jadi ada keterkaitan antara sila kedua dengan sila kelima. Terus di bidang kebudayaan kita lihat Pancasila menjaga ikatan manusia dengan Tuhannya dengan melalui upacara adat yang terus dijaga secara turun temurun. Ya, jadi
kalau kita bicara tentang adat ya, Ibu, itu melenceng dari ajaran agama misalkan. Adat itu sebuah kekayaan negara. Kita bicara mengenai adat ya, suku, itu di materi PPKN kelas 7 ya. Nah, itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Salah satunya ya adat atau budaya, bahkan suku-suku yang sangat banyak. Ya, kekayaan Indonesia yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Gitu ya. Selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan. Lihat. Pancasila menjaga keutuhan NKRI dengan asas-asas yang luhur dalam segala bentuk upaya menjaga keamanan. Ya, kembali lagi, kenapa negara punya militer? Kenapa negara mempunyai keamanan? Ada yang tahu kenapa? Yuk, kenapa dibentuk pertahanan dan keamanan negara? Ada apakah? Supaya Indonesia tidak mudah terjajah oleh negara lain. Betul tidak? Betul? Iya. Sekarang kalau Indonesia tidak mempunyai pertahanan keamanan, secara otomatis mudah untuk dijajah oleh para penjajah atau negara-negara yang hendak menjajah kita. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ideologi terbuka memang lebih unggul dibanding dengan ideologi tertutup. Hal tersebut membuat ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh berbagai negara lainnya, tidak hanya Indonesia. Negara yang menganut sistem ideologi tertutup ini seperti negara komunis ya, mengalami kehancuran secara ideologis. Negara-negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya, yang pada akhirnya membuat ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Begitu ya. Karena kita di Indonesia sendiri ideologinya Pancasila. Di dalam Pancasila kita punya ketuhanan, punya ya, bahkan itu sila pertama. Kita harus mempunyai keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa. Kalau untuk umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan yang kedua, anak-anak, kita bicara tentang ideologi dalam suatu negara. Kalau bicara suatu negara berarti tidak hanya di Indonesia ya, di dunia pun salah satunya begitu. Nah, berikut adalah termasuk ideologi yang ada di negara-negara. Salah satunya ada ideologi nasionalisme ya, ada liberalisme, ada kapitalisme, yang keempat sosialisme, dan yang terakhir adalah komunisme. Bisa dihafal 5 ya, Ibu ulangi. Ini ideologi berbagai negara, diantaranya nasionalisme, ada liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Ya, bisa dipahami? Siap. Nah, sekarang kita akan membahas dua seperti yang tadi, yaitu liberalisme dan sosialisme. Nah, anak-anak sekalian lihat ya, liberalisme berasal dari kata liberal dan isme ya. Liberal artinya itu bersifat bebas, pandangan bebas, dia bebas dalam hal apapun. Tetapi isme itu adalah paham, boleh dikatakan ajaran, boleh dikatakan juga kepercayaan. Jadi ajaran bebas, kepercayaan bebas, ya, terus paham bebas, itu liberalisme.
Liberalisme merupakan suatu paham yang melihat manusia sebagai makhluk bebas merdeka. Tidak ada aturan. Ya, tidak ada aturan. Warga memiliki kebebasan untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar hukum. Ya, bisa dipahami, bebas ya, bebas. Tapi selama tidak melanggar hukum. Ini paham liberal. Negara apa saja yang memahami atau yang mempunyai ideologi liberalisme? Nih, salah satunya ada Amerika, ada Inggris, ada Belanda, ada Spanyol, ada Italia dan lain-lainnya. Ini salah satunya ini. Ya, mereka mempunyai ideologi apa tadi? Liberalisme. Ya. Nah, selanjutnya nih, sosialisme. Yang kedua, dalam kehidupan sosialisme ini, kehidupan agama dan negara itu terpisah. Agama-agama, negara-negara. Kalau di kita bagaimana, Ibu? Ya, negara tidak bisa lepas dari agama. Nah, warga negara bebas, mau beragama iya boleh, mau tidak beragama juga boleh. Ini termasuk ideologi apa? Sosialisme. Jadi agama dan negara itu terpisah. Mau memeluk agama atau tidak itu bebas. Apa negara yang negara apa sajakah ya yang menerapkan ideologi sosialisme? Nih kita lihat nih. Ada Korea, ada Rusia, ada Vietnam, ada Cina dan negara-negara yang lainnya. Ya. Jadi negara-negara ini mempunyai ideologi sosialisme. Ya. Cina, Vietnam, Korea, terus Korea, Rusia dan lain-lain. Masih ada ya. Sampai di sini sebelum Ibu lanjutkan ke poin 3, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Taki, Malik, Ahmad, Aisyah, Nazmi, bisa dipahami? Bisa ya? Coba Ibu tanya dulu nih. Kita bicara tentang ideologi ya, ideologi liberal dan sosialisme. Sebutkan ya, negara mana sajakah yang mempunyai ideologi liberalisme? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Harun. Amerika Serikat, Amerika Inggris, Serikat, Belanda. Italia masuk nggak? Masuk. Kalau negara yang paham ideologi sosialisme apa saja? China, Rusia, Korea, Vietnam. Dan Cina. Apa perbedaan dari ideologi sosialisme dan liberalisme? Siapa yang bisa? Silakan. Kalau yang terbuka sistem pemikirannya terbuka, kalau tertutup sistem pemikirannya tertutup. Tertutup. Ini yang Ibu tanyakan, ideologi liberalisme dan sosialisme, bedanya apa? Ideologi liberalisme kan bebas, pemikirannya bebas. Terus kalau yang sosialisme, agama sama negaranya terpisah urusannya. Siap, hebat ya. Jadi anak-anak masih ini memperhatikan ya. Siap, hatur nuhun. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang ketiga. Ya, pembahasan yang ketiga. Nah, kalau dalam pembahasan yang ketiga itu mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya. Kalau pembahasan pertama tadi membahas tentang hakikat ideologi terbuka, yaitu pengertian. Yang kedua tentang apa?
ideologi negara-negara ya. Yang ketiga kita baru ya kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kalau bicara Pancasila pasti kita bicara tentang negara kita, yaitu Indonesia. Coba dibaca sama Malik biar gak ngantuk Malik. Baca Alik, bisa kebaca nggak Alik? Yuk, yang keras nih. Dapat dikatakan bahwa ideologi Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, antisipatif, sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ya, betul ya. Jadi ideologi Pancasila ini bisa diterapkan di berbagai aspek bidang. Tadi yang Ibu sebutkan ya, di bidang pendidikan iya, di bidang yang lain juga iya, bisa ya. Nah, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi karena Pancasila ini sebagai dasarnya, ini bicara tentang negara, maka akan dijadikan dasar untuk berbagai ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti halnya kalau kita bicara tentang agama ya, di semua kehidupan kita, karena Al-Quran ini sebagai dasar fondasi umat Islam, pasti larinya rujukannya adalah ke Al-Quran, Al-Quran dan hadis pasti. Bu, boleh nggak menyakiti orang lain? Nggak boleh. Dasarnya apa? Pasti kita mencari ya, mencari baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah ini juga sama, kita bicara tentang negara, dalam berbagai aspek pun ya kita akan mengembalikannya kepada Pancasila, karena Pancasila ini ideologi negara Indonesia, begitu ya. Nah di sini dijelaskan tentang ideologi terbuka ya. Jadi dalam ideologi terbuka ini ya ada beberapa dimensi. Dimensinya ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada di dimensi idealisme, yang kedua dimensi normatif, dan yang ketiga dimensi realistis ya. Dari kata realistis ya, realisasi ya. Nah, dimensi idealisme adalah dimensi ini menekan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila bersifat sistematis. Sistematis itu berarti tersusun rapi. Ya, sistematis ini tersusun rapi. Rasional itu sesuai dengan pemikiran, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber kepada filsafat Pancasila. Jadi kenapa dikatakan ideal? Karena bersifat sistematis dan rasional, bisa ditalar ya, berdasarkan akal pikiran. Itu ya kalau yang idealisme. Tetapi kalau dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini perlu dijabarkan dalam sistem norma. Norma itu berarti dalam sistem aturan. Ya, sekali lagi, kalau normatif itu berarti berdasarkan sistem aturan sebagaimana terkandung dalam norma-norma agama. Ya, kita belajar di kelas 7 tentang norma agama ya. Norma itu aturan, agama itu bersifat atau sumbernya langsung dari wahyu Allah, bukan dari manusia, tetapi langsung bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, bahkan norma agama ini jika dilanggar bukan manusia yang menghukum, tapi Allah langsung ya, Allah langsung. Nah, pada dimensi normatif ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini perlu dijabarkan apa? Dalam suatu sistem norma.
Norma itu adalah aturan. Begitu. Paham? Paham ya? Tapi aturan ini juga harus terkandung di dalam norma-norma agama. Otomatis harus dikembalikan kepada agama. Sinkron tidak, sesuai tidak dengan aturan agama. Begitu. Bisa dipahami? Ya, insyaallah ya. Nah, dimensi yang ketiga ini adalah realistis. Apa itu realistis? Ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan, yaitu kehidupannya harus nyata. Harus nyata. Yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi 3 dimensi ini, yang idealis berarti sifatnya harus sistematis, harus tersusun, ya. Rasional berarti harus sesuai dengan akal, ya. Yang kedua, dimensi normatif harus sesuai dengan sistem norma, ya, berdasarkan norma agama. Nah, baru yang ketiga itu karena dimensi realistis berarti harus sesuai dengan sistem realitas kehidupan masyarakat. Ya, jadi harus disesuaikan. Nah, 3 dimensi ini merupakan ciri khas ideologi terbuka. Itu. Jadi tersusun, kedua harus sesuai dengan norma, yang ketiga harus sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Jadi bukan abal-abal, tapi harus real, harus nyata. Begitu, ya. Nah, baik anak-anak, nah masih bicara tentang ideologi terbuka, ya. Ideologi terbuka itu tidak bersifat utopis, ya. Utopis. Apa itu sifat utopis? Nah, sifat ini bukan hanya merupakan sistem ide-ide saja yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Jadi karena tadi kita bicara tentang dimensi realitas, dia adalah nyata, berarti tidak bersifat utopis atau ide-ide belaka. Hanya ide aja, tapi realisasinya nggak ada. Begitu ya. Terus yang kedua, bukan doktrin tertutup, yaitu bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata, normatif maupun mampu melakukan perubahan. Ini salah satunya ya. Terus yang terakhir itu adalah bukan doktrin pragmatis, yaitu suatu ideologi yang pragmatis, hanya menekan pada segi praktisnya saja. Yang praktis aja, bukan. Tetapi dia tidak hanya praktis, harus ada aspek idealisnya juga. Kalau idealis itu sesuai kebutuhannya. Jadi maaf ya, misalnya kita bangun rumah, yang praktis aja lah, yang mudah-mudah aja, tapi tidak sesuai dengan aturan. Beda dengan idealis. Idealis itu sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, di sini keterbukaan ideologi Pancasila harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Ada 5 ya. Coba Aisyah Nurnastiti, silakan yang dibaca nomor 1. Stabilitas nasional yang dinamis. Nah, stabil dan dinamis, betul. Yang kedua, silakan Naila Adia. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi. Itu tuh. Ideologi apa itu?
Marxisme, Marxisme, mm, Le- Leninisme. Leninisme, dan komunisme. Nah, atau apa? Paham-paham ideologi ini sama artinya dengan komunisme, ya, yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan, ya, tidak bertuhan. Nah, yang ketiga, silakan Fatia. Ada Fatia? Boleh. Nomor 3 apa? Mencegah berkembangnya paham liberal. Ya, mencegah pahamnya liberal. Betul ya. Masih paham-paham yang tidak sama dengan paham-paham yang ada di Indonesia ya. Yang keempat, Hazel. Hazel, ada Hazel? Yang keempat, Bu, Iya, boleh. Nomor 4. larangan terhadap pandangan ekstrim. Ya, larangan terhadap pandangan ekstrim ya. Yang namanya ekstrim berarti sesuatu yang tidak baik ya. Betul. Nomor 5, Agung ada Agung? Agung ada? Gak kedengeran Agung. Oh ya sudah, ini aja. Taki yang terakhir, Taki. Ya, Bu. Penciptaan norma yang Harus itu ya. Norma yang baru harus melalui konsensus. konsensus ya. Konsensus itu sama dengan konstitusi ya, yang membuat dengan cara pembuatan undang-undang. Jadi norma-norma baru itu ya harus melalui perundang-undangan, jalur undang-undang, dibuatnya undang-undang, begitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Jadi 3 poin tadi ya, Ibu ulangi tentang apa saja. Yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Yang kedua tentang ideologi negara-negara. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kalau kita bicara tentang pemahaman-pemahaman yang tadi Ibu sebutkan 5 tadi ya, apa saja? Ideologi negara-negara yang lain, paham ideologi yang 5, nasionalisme, terus liberalisme, terus kapitalisme, ada lagi sosialisme, dan yang terakhir komunisme. Itu adalah paham-paham yang tidak sama dengan paham ideologi negara kita ya. Ibu, ideologi kita apa? Ideologi negara kita apa? Negara kita Pancasila ya. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kalau bisa, apa isi ideologi Pancasila? Yang 5 tadi. Apa? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, 5 nilai keadilan. Ya, sampai di sini bisa dipahami tidak? Bisa kebayang, kegambar dari materi-materi yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ya, kalau ibu tanya nih, anak-anak memilih ideologi terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka, betul ya. Karena inti dari terbuka itu tadi apa ya? Tadi ada yang masih keinget nggak terbuka itu apa? Perbedaannya tertutup dengan terbuka. Salah satunya, kalau yang terbuka masih yang anak-anak ingat apa? Ya, pemikirannya terbuka, terus apa? Lebih bersumber dari masyarakat, warga masyarakat, terus apa lagi? Masih ingat? Diambil dari hasil musyawarah. Betul, dihasilkan musyawarah.
Ada lagi? Ya, ada lagi yang ingat? Ada 7 loh ya. Ada 7. Ada 7 di sini. Nih, kita lihat. Nah, betul ya. Berkembang seiring zaman. Kalau yang tertutup tidak berkembang dengan seiring zaman. Ibu boleh nggak pakai bahasa sendiri? Itu bisa. Berarti anak-anak paham. Tidak sesuai dengan redaksi pembahasan ibu, tapi nyambung ibu. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh-boleh saja begitu. Nah, inilah anak-anak yang sudah kita bahas untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa mempelajarinya dengan baik, ya. Nanti ibu kirimkan slide-nya di Google Classroom, tapi ini untuk tugas, ya. Tugas ini tidak usah dikerjakan dulu, ya. Nanti nunggu info dari ibu saja, ya. Ada 5, nanti ini menyusul saja. Dan untuk daftar hadir Zoom, ya, bukan Google Classroom, nanti akan ibu share. Dan daftar hadir ini berlaku untuk pelajaran PPKN dan SKI selama bulan Agustus. Jadi linknya nanti sama, ya. Nanti akan ibu pisah supaya ibu nanti merangkumnya lebih mudah. Dan jangan lupa, ya, jangan dinanti-nanti. Nanti kalau udah banyak tugas, anak-anak terlupakan, begitu. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Ada yang mau bertanya? Silakan. Nanti setelah pelajaran ibu jangan dulu kemana-mana, ya. Ada setengah jam, mungkin anak-anak rehat dulu, stay on aja, ya, standby. Nanti ada pemberitahuan dari pihak sekolah. Siap, ya? Kalau begitu kita cukupkan untuk hari ini. Ibu banyak terima kasih sekali buat anak-anakku sekalian yang sudah memperhatikan, sudah ikut berpartisipasi dalam Zoom ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan studi anak-anak atau pembelajaran kita hari ini, biarpun daring, tapi alhamdulillah bisa mengikutinya dengan baik, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih buat anak-anak, ya. Oh iya, anak-anak. Makasih, Bu. Ya, jangan lupa nanti setiap guru kan ada link YouTube-nya. Tolong anak-anak lihat. Kalau lupa lagi bisa di review ulang, ya. Jadi ditonton, dilihat minimal kan untuk pembelajaran anak-anak jikalau ada yang lupa, ya. Nuhun. Di ini aja teh subscribe aja yang MH membawa, ya. Nuhun teh. Assalamualaikum. Paling juga mungkin ini dulu istirahat dulu, ya.